Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Salam sejahtera dan salam sehat. Kasih karunia, pemeliharaan, dan perlindungan dari Allah Tritunggal senantiasa menaungi kita semua. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai 38. Dengarkanlah firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Ayat 35-38 yang kita baca tadi merupakan bagian awal dari perikop mengenai Paulus yang membicarakan tentang orang-orang yang percaya akan terjadinya kebangkitan, tetapi kurang mengerti mengenai cara terjadinya nanti. Karena itu orang-orang yang kurang mengerti tadi mengajukan pertanyaan, terutama bertanya mengenai bagaimana keadaan tubuh orang sesudah kebangkitan. Pertanyaan ini muncul di ayat 35, Bapak Ibu. Paulus menjawabnya dengan memakai serangkaian perumpamaan. Nah, perumpamaan ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Saya tidak mengajak kita memikirkan tentang kebangkitan, tetapi tentang keajaiban yang Allah lakukan kepada ciptaannya yang kecil, yaitu biji atau benih. Malah, setelah kita mengagumi tentang keajaiban benih itu, kita semakin yakin akan kebangkitan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil hal-hal kecil dalam Alkitab untuk menunjukkan keterlibatan Allah yang sangat dekat dalam penciptaan. Sebagai contoh dalam 1 Korintus 15 ayat 38 ini, Paulus membandingkan bagaimana biji atau benih ditanam dalam satu bentuk dan muncul dalam bentuk lain dengan tubuh dalam tanda kutip yang berbeda dari semua tubuh lainnya. Paulus berkata pada ayat 38, Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang Allah inginkan, dan untuk setiap benih atau biji itu akan mendapatkan tubuhnya sendiri. Saya coba menyusun kalimat yang baru untuk memudahkan Bapak Ibu mengerti ayat 38 tadi. Ini adalah pernyataan luar biasa tentang keterlibatan Allah yang sangat personal, sangat pribadi, dalam cara Allah merancang setiap benih untuk menghasilkan tanaman uniknya sendiri. Bukan hanya spesies tanaman, tetapi setiap benih masing-masing. Di sini Paulus tidak mengajar tentang evolusi Bapak Ibu, tetapi Paulus menunjukkan bagaimana ia menerima begitu saja keterlibatan Allah yang sangat intim dengan ciptaannya. Kita melihat dengan jelas di sini bahwa Paulus tidak dapat membayangkan bagaimana mungkin proses alami apapun harus dipahami tanpa Tuhan yang melakukannya. Bagi Paulus, dalam proses alami bahkan untuk sekecil benih sekalipun, Allah bekerja di situ. Mungkin Bapak Ibu masih ingat akan renungan di hari Rabu pada minggu-minggu yang lalu dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 tentang bagaimana Allah menenun untuk memberi keindahan pada bunga bakung dan rumput liar. Sekali lagi, dalam Mazmur 94 ayat 9 dikatakan, Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Pemazmur meyakini bahwa Tuhan adalah perancang mata dan bahwa Ia merancang cara telinga
ditanam di kepala untuk melakukan pekerjaannya, yaitu mendengar. Jadi ketika kita mengagumi keajaiban mata manusia dan struktur telinga yang luar biasa, kita tidak boleh mengagumi proses kebetulan, tetapi ada pikiran, ide, dan kreativitas serta kekuatan Tuhan untuk menjadikan semua itu. Demikian pula Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam Mazmur 95 ayat 5, kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Keterlibatan Tuhan dalam membuat daratan dan lautan sedemikian rupa, sehingga darat dan laut yang sekarang menjadi miliknya. Bapak Ibu, penciptaan ini bukan seolah-olah dengan cara yang impersonal. Allah menggerakkan semuanya 1 miliar tahun yang lalu. Sebaliknya, Allah lah yang memilikinya karena Dia yang membuatnya. Sekarang ini dunia yang kita lihat dan bumi yang kita diami adalah hasil karyanya, dan di atasnya terdapat tanda-tanda klaim penciptanya. Seperti sebuah karya seni milik orang yang melukisnya sampai dia menjualnya atau memberikannya. Saya mengajak Bapak Ibu merenungkan semua ini karena sebuah nyanyian indah yang dinyanyikan di ibadah minggu yang lalu. Mungkin Bapak Ibu masih ingat nyanyian tersebut. Ya, nyanyian itu berjudul This is my Father's World. Nyanyian ini dapat memberikan kekuatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, karena Tuhan adalah Raja dan Penguasa. Meskipun dunia ini sudah jatuh dalam dosa dan dapat memberi kesedihan kepada kita. Melalui renungan ini saya mengajak Bapak Ibu agar benar-benar sadar akan Tuhan dan memuliakan Tuhan, serta dipenuhi oleh Roh Tuhan dalam semua pengamatan dan kekaguman Bapak Ibu terhadap keajaiban dunia. Melalui kekaguman atas keajaiban penciptaan dan karya Allah yang terus-menerus di dunia ini, Bapak Ibu tidak menjadi kecewa kepada Allah, tidak sedih menghadapi tekanan hidup, dan tidak marah terhadap situasi yang dirasakan tidak adil. Marilah kita memperjuangkan perjuangan yang baik, karena Tuhan terus-menerus berkarya di dunia ini, bahkan untuk hal sekecil seperti benih. Tuhan bekerja di sana. Amin.